Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Setiap tanggal 17 September, Ordo Karmel merayakan pesta Santo Albertus dari Yerusalem. Beliau lahir sekitar tahun 1150 di daerah Reggio Emilia, di daerah Italia Utara. Beliau diangkat sebagai uskup Yerusalem oleh Paus Innocentius III pada tanggal 16 Juni tahun 1205. Meskipun Santo Albertus dari Yerusalem ini bukanlah seorang Karmelit, tetapi dia memiliki jasa yang sangat besar bagi Ordo Karmel. Dan pribadinya itu memiliki tempat yang istimewa di dalam hati setiap para Karmelit. Mengapa? Karena beliaulah yang menyusunkan bagi para Karmelit regula Karmel. Regula adalah peraturan hidup membiara, dan dialah yang menyusunkan regula ini bagi para Karmelit, yaitu regula Karmel. Sehingga bisa kita maklumi betapa besarnya jasa dari Santo Albertus dari Yerusalem ini, karena dialah penyusun regula bagi Ordo Karmel. Selain itu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Santo Albertus dari Yerusalem. Beliau dikenal sebagai seorang diplomat ulung di dalam gereja Katolik. Pada zaman dia hidup di Eropa, itu sering sekali terjadi peperangan antar bangsawan. Jadi pangeran ini berperang dengan pangeran itu, atau raja ini berperang dengan raja itu. Ya, pendeknya Eropa ini di zaman dia penuh sekali dengan peperangan. Dan Santo Albertus dari Yerusalem, dia sungguh sangat berjasa karena dia sering sekali menjadi juru damai. Dia selalu sering mendamaikan raja-raja yang berperang, pangeran-pangeran yang saling berperang di meja perundingan. Dan banyak sekali peperangan yang berhasil dihentikan oleh Santo Albertus dari Yerusalem. Demikian juga ketika beliau menjadi uskup di Yerusalem, di Tanah Suci, beliau juga tetap menjalankan karismanya sebagai juru damai. Beberapa kali pasukan perang salib mempunyai rencana untuk berperang dengan Sultan Mesir. Demikian juga ada rencana untuk berperang dengan Sultan Syria. Ya. Jadi ya kita tahu pada waktu itu Tanah Suci ini dikuasai oleh pasukan salib, dan raja-raja atau sultan-sultan dari Mesir dan Syria, ya, dari negara-negara Timur Tengah itu, mereka ingin sekali merebut Tanah Suci. Dan seringkali ya ada rencana perang besar ya yang mau diadakan untuk merebut Tanah Suci. Tetapi Albertus dari Yerusalem beberapa kali menggagalkan perang-perang itu, dan dia memang seorang juru damai yang ulung. Beliau wafat pada tanggal 14 September tahun 1214. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari hidup Santo Albertus dari Yerusalem? Setidaknya kita bisa belajar satu hal, bahwa beliau selama hidupnya seringkali menjadi juru damai. Dia seringkali membawa perdamaian di antara manusia. Saya kira kita semua sebagai orang Kristiani, kita juga dipanggil seperti Santo Albertus. Kita juga dipanggil dimanapun kita berada, kita harus selalu menjadi pembawa damai. Kita harus selalu menjadi orang-orang yang bisa menghindarkan konflik, perselisihan, dan pertengkaran di antara sesama. Semoga teladan hidup dari Santo Albertus dari Yerusalem boleh meresap di dalam hati kita, dan kita boleh meneladan dia sebagai para pembawa damai dimanapun kita berada, di antara sesama yang hidup di sekeliling kita. Semoga Santo Albertus dari Yerusalem senantiasa berdoa bagi kita,
sehingga hidup kita senantiasa dipenuhi oleh sukacita, kegembiraan, karena damai yang kita wartakan di antara sesama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.